Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja. Dialah yang mematikan dan menghidupkan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai di hari pembalasan. Tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau, keluarga, sahabat dan para tabi'in yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, saya Nurul Amelia Ramadhani. Pada kesempatan yang mubarakah ini, saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul tentang kematian. Kematian biasanya disebut dengan berpisahnya ruh dari badan, merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui, wahai saudara-saudariku, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita di dunia ini diibaratkan seperti seorang perantau. Kelak seorang perantau tersebut akan kembali dengan membawa apa yang telah ia kumpulkan, apa yang telah ia cari. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Kelak mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah dengan membawa semua amalan-amalan yang telah kita lakukan selama di bumi ini. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa, entah itu manusia, hewan, setan, jin, bahkan malaikat sekalipun akan merasakan yang namanya kematian, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin sa'iqatul mauti summa ilaihi turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman, wahai saudara-saudariku, bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saat kematian tersebut menjemput kita, kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin, amin, amin ya Rabbil alamin. Ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, kita sebagai manusia tidak dapat menunda kematian tersebut walau hanya sedetik pun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yunus ayat 49 yang artinya, tiap-tiap manusia mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya, bahkan tidak dapat pula mendahulukannya. Firman Allah tersebut sangatlah jelas, karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menentukan ajal atau kematiannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah dan Dialah yang menentukan ajal atau kematian. Perlu saudara-saudariku ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang kematian, itu tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa manusia oleh malaikat Israel. Saat sakaratul maut ini adalah saat yang sangat menyakitkan yang tidak pernah kita rasakan selama hidup di dunia. Rasa sakit sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Suhudur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang.
Sanggupkah kita membayangkannya, wahai saudara-saudariku? Jangankan 300 kali, 1 kali pukulan pedang saja kita sudah tidak sanggup, apalagi 300 kali pukulan pedang. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan besar bagi kita semua, wahai saudara-saudariku, sudah siapkah kita bila saat ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk berbaring sendiri, berbalut kain kapan di dalam lubang yang sangat kecil, yang hanya berukuran 1 x 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab semua pertanyaan itu adalah diri kita sendiri, wahai saudara-saudariku. Mungkin hanya itu dakwah yang sempat saya sampaikan, wahai saudara-saudariku. Sebagai kesimpulan dakwah saya, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan kembali kepadanya dengan membawa amalan-amalan yang telah kita kumpulkan selama hidup di dunia. Amalan-amalan tersebut kita akan mempertanggungjawabkan di hadapannya dan menerima setiap pembalasan dari amalan-amalan tersebut. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dakwah tersebut dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat menyadarkan diri kita bahwa kita manusia hanya hidup di dunia ini hanya sementara dan di akhirat selama-lamanya. Al-haqqu min rabbi wa la takunanna minal muntarin. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan jika ada kesalahan datangnya dari saya secara pribadi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takluk dari kesalahan dan kekhilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.